Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tata Kelola Enterprise dengan saya sendiri, Ayu Rahayu, kemudian ada Dimas Setiawan, kemudian ada Zanuba Alianur. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai analisis PT Garuda Indonesia dengan menggunakan pengukuran BSC atau Balance Scorecard. Dipersilahkan kepada Dimas Setiawan untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Oke. Oke, pada kesempatan kali ini mata kuliah Tata Kelola Enterprise yaitu tugas ke-10, kami di sini akan menganalisis PT Garuda Indonesia menggunakan teknik pengukuran DSC. Next. Nah, di sini ada saya, ada Dimas Setiawan, dan juga Zanuba Alianur. Lanjut. Poin pembahasan kami kali ini yang pertama yaitu profil perusahaan, di mana kita akan memperkenalkan suatu perusahaan, dalam hal ini PT Garuda Indonesia, yang dapat mencerminkan kualitas serta fokus kerja dari satu perusahaan mengenai visi dan misinya. Kemudian ada konsep balance scorecard sendiri. Kemudian yang ketiga, kami juga akan membahas mengenai pengukuran balance scorecard dari PT Garuda Indonesia. Dan yang keempat, kesimpulan. Next. Nah, yang pertama di profil perusahaan akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan pada Dimas Setiawan. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu. Baik, PT Garuda Indonesia. Nah, PT Garuda Indonesia ini adalah sebuah maskapai penerbangan nasional Indonesia. Garuda adalah nama burung mitos dalam legenda pewayangan. Nama Garuda sendiri diberikan oleh Presiden Soekarno. Nah, PT Garuda Tbk Indonesia ini berkantor di pusat di Cengkareng, Jakarta, Indonesia. Selain berpusat di Jakarta, terdapat pula kantor perwakilan yang tersebar di hampir seluruh kota besar Indonesia dan juga kota-kota di luar negeri. Nah, sejarah komersialnya itu dimulai dengan sedang mempertahankan kemerdekaannya. Itu penerbangan komersial pertama menggunakan pesawat DC-3 Dakota dengan registrasi R1001 dari Kalkuta ke Rangon diberi nama Indonesian Airways. Dilakukan pada 26 Januari 1949. Nah, pada tahun yang sama, pada tanggal 28 Desember 1949, pesawat Douglas DC-3 Dakota dengan registrasi PKDP GPD sudah dicat dengan logo Garuda Indonesia Airways. Terbang dari Jakarta ke Yogyakarta untuk menjemput Presiden Soekarno. Inilah penerbangan pertama kali dengan nama Garuda Indonesia Airways. Nah, visi dan misi PT Garuda Indonesia ini, visi menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Visinya ada 5. Yang pertama, sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menjunjung atau menunjuk pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Yang kedua, pemegang saham, maksudnya memaksimalkan nilai grup untuk mengembalikan pemegang saham yang lebih baik di antara maskapai regional. Jadi maksimalkan nilai-nilai atau value dari grup untuk mengambil pemegang saham yang lebih baik dari maskapai yang ada di regional itu. Ketiga, pelanggan. Maksudnya dengan memberikan keramahan Indonesia yang sangat baik dan pengalaman yang terbaik di dunia kepada pelanggan. Proses maksudnya yang keempat ini ya, sambil menerapkan kepemimpinan biaya dan sinergi dalam kelompok. Yang terakhir, yang kelima, karyawan, maksudnya dengan melibatkan karyawan yang bersemangat dan bangga di salah satu perusahaan tempat bekerja paling dikagumi di Indonesia. Selanjutnya, konsep balance scorecard. Nah, balance scorecard ini merupakan strategi manajemen yang dikembangkan pada tahun 1990, yang berarti seimbang
balance artinya seimbang gitu ya. Nah, ini tuh dikembangkan tahun 1990 itu oleh David Norton dan Dr. Andes Robert Kaplan. Nah, BSC itu atau Balance Scorecard ini merupakan inovasi yang banyak keunggulan dibandingkan dengan strategi manajemen lainnya. Karena konsep Balance Scorecard ini sebuah strategi gitu. Nah, keunggulan dari Balance Scorecard ini karena memberikan gambaran keseimbangan pada performa keuangan dan non-keuangan, serta performa internal dan eksternal. Nah, BSC atau Balance Scorecard ini berfungsi atau digunakan untuk menerjemahkan visi dan strategi perusahaan ke dalam implementasi praktis dalam perusahaan. Fungsi strategis Balance Scorecard dalam hal ini menjembatani antara substruktur perusahaan menjadi tindakan real yang selaras dengan alignment atau dengan visi misi perusahaan. Nah, keunggulan yang tadi yaitu keunggulan dari balance score ini menggunakan pendekatan balance scorecard dalam sistem perencanaan strategis mampu menghasilkan rencana strategi yang komprehensif, koheren, seimbang dan terukur. Maksudnya di sini pendekatan dengan melalui balance scorecard ini menggunakan sistem perencanaan yang strategis gitu sehingga mampu menciptakan strategi yang komprehensif, koheren, dan seimbang serta terukur. Nah, manfaat balance scorecard ini ada 6. Yang pertama, menyelaraskan sasaran departemen dan individu dengan strategi organisasi, mengidentifikasi dan menyelesaikan inisiatif strategi. Poin kedua, poin selanjutnya mengklasifikasikan dan mengkonsumsikan strategi ke seluruh organisasi. Yang keempat, melaksanakan peninjauan strategi secara periodik. Yang kelima, mengaitkan sasaran strategi dengan target jangka panjang dan anggaran tahunan. Yang terakhir, atau yang keenam, mendapatkan umpan balik yang dibutuhkan untuk memperbaiki strategi. Oke, selanjutnya ada di BSC ini ada 4 perspektif menurut Casper 2005. Perspektif yang pertama adalah perspektif keuangan, di mana perspektif keuangan ini memberikan sasaran keuangan yang perlu dicapai oleh organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya. Pada BSC perspektif keuangan ini menggunakan indikator kinerja keuangan yang secara umum dipakai oleh perusahaan seperti laba bersih dan ROI atau Return on Investment. Meskipun demikian, indikator tersebut tidak berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dari aspek lain sesuai dengan prinsip dalam BSC. Harus ada keseimbangan antara perspektif keuangan dan perspektif non-keuangan. Selanjutnya ada perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan ini memberikan gambaran segmen pasar yang dituju dan pelanggan beserta tuntutan kebutuhan yang dilayani oleh organisasi dalam upaya untuk mencapai sasaran keuangan tertentu. Nah, perspektif pelanggan ini diukur kinerjanya sebagai berikut. Yang pertama dari pangsa pasarnya atau market share-nya yang dikuasai dalam industri yang sejenis. Yang kedua ada tingkat perolehan pelanggan. Itu di mana seberapa banyak pelanggan yang mungkin diperoleh. Yang ketiga ada kemampuan mempertahankan para pelanggan lama. Yang keempat ada tingkat kepuasan pelanggan atau mengukur seberapa puas pelanggan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kelima atau yang terakhir tingkat profitabilitas pelanggan, yakni di mana keuntungan khususnya dari sisi finansial yang diperoleh oleh customer. Selanjutnya di perspektif yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal, di mana perspektif ini memberikan gambaran proses yang harus dibangun untuk melayani pelanggan dan untuk mencapai sasaran keuangan tertentu. Selanjutnya ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Di sini ada 2 poin. Yang pertama ada Employee Satisfaction Index, yang kedua ada Learning Index. Next. Oke, selanjutnya di sini ada kerangka kinerja balance scorecard. Tadi kan ada
4 perspektif. Yang pertama ada pelanggan, yang pertama ada keuangan, yang ketiga ada pelanggan, kemudian ada bisnis internal. Nah, keempat perspektif ini untuk mendukung visi dan misi perusahaan tersebut. Next. Untuk pengukuran balance scorecard pada PT Garuda ini akan disampaikan oleh Dimas Setiawan. Oke, terima kasih saudari Ayu. Nah, di pengukuran balance scorecard pada PT Garuda Indonesia ini, kan tadi mengukur yang 4 perspektif yang telah dijelaskan oleh saudari Ayu, mulai perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan perkembangan. Di sini saya akan menjelaskan dari perspektif keuangan PT Garuda Indonesia. Yang pertama yaitu ROE, atau Return on Equity, atau ROE, yaitu perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri, di mana rumus ROE dapat dihitung sebagai berikut. ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi modal sendiri. Nah, berikut laba bersih dari modal yang diambil dari laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018 sampai 2020. Nah, di tahun 2018 itu dalam US dollar sekitar 4 miliar 110.347.260 rupiah. Kemudian di 2019 4 miliar juga. Kemudian di 2020 sekitar 9 miliar. Kita bisa lihat ya di sini. Terus EAT atau earning atau di dalam bahasa Indonesia laba bersih setelah pajak itu berkisar 110 juta, kemudian 122 jutaan, kemudian di dalam 2021 miliar. Nah, di ROE selama 3 tahun tadi dapat dihitung sebagai berikut karena rumusnya tadi bahwa ini laba bersih setelah pajak dibagi modal sendiri. Nah, tapi karena kita mengambil persen, kemudian dibagi dengan dikali dengan 100. Nah, di modal sendiri tadi kan sudah dijabarkan ya. Nah, kemudian dihitung dari pembagian menggunakan rumus tadi, kemudian dikali dengan 100%, di ROE tahun 2018 menghasilkan 2,69%, di tahun 2019 menghasilkan 2,79%, di tahun 2020 menghasilkan 11,02%. Berdasarkan hasil perhitungan ROE tersebut, maka selanjutnya akan disajikan perhitungan return on equity dari tahun 2018 sampai 2020. Kita bisa lihat di sini agar jelas ya. Sudah tersedia return on equity atau ROE-nya. Oke. Nah, ini kita beralih ke ROI atau return on investment, yaitu perbandingan EBIT dengan capital employed. Nah, rumusnya itu EBIT ditambah penyusutan dibagi capital employed. Nah, sebelum melakukan perhitungan ROI, maka terlebih dahulu kita sajikan data EBIT, penyusutan, dan capital employed, khususnya tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Nah, di sini EBIT-nya sekitar tahun 2018 132 juta, 2019 191 juta, kemudian tahun 2020 sebanyak 1 miliar. Sedangkan penyusutan itu berkisar 13 juta, ini dalam ranah US dollar ya. Kemudian di tahun 2019 ada 5 juta, kemudian di tahun 2020 sebanyak 624 juta. Nah, dalam capital employed ini, karena kita tadi harus mencari berdasarkan rumus kan EBIT ditambah penyusutan dibagi capital employed dikali 100%. Nah, ini aktiva atau aktivitas, kemudian modal awalnya gitu, modal sama dengan kayak aktivitas yang berjalan,
Kemudian capital employed-nya juga, karena aktiva tetap dalam pelaksanaannya tidak ada, maka capital employed-nya sama gitu dengan aktiva. Maka didapatkanlah sama dengan aktiva tahun 2018 sampai 2020. Nah, perhitungannya seperti ini. Diraih tahun 2018 menghasilkan 3,53%, sedangkan di tahun 2019 menghasilkan 4,47%, di tahun 2020 sebanyak 19,70%. Ini di data ini diambil dari PT Garuda Indonesia, keuangan PT Garuda Indonesia tiap tahunnya ada dari 2018 sampai 2020 yang kami ambil. Berikut kami sajikan dalam bentuk tabel. Ya, selanjutnya ada current ratio. Di sini rasio lancar atau current ratio yaitu rasio perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar. Untuk menghitung tersebut dengan menggunakan cara rumus yaitu rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar kali 100%. Dilihat dari data di sini, aktiva lancar dari 2018, 2019, dan 2020 jika dijumlahkan dan jika dihitung dengan proses current ratio, maka hasilnya di sini bisa dilihat hasilnya 3 tahun terakhir bahwa rasio lancar menurun pada tahun 2019 dan 2020 karena adanya kenaikan utang lancar dan juga aset lebih kecil daripada current liabilities-nya. Kemudian next ada cash ratio. Di sini cash ratio atau rasio kas yaitu perbandingan antara kas dengan utang lancar yang dapat ditentukan dengan menggunakan rumus yang sudah ditampilkan ini. Di sini hasil dari rasio kas dari tahun 2020, 2019, dan 2018 maka didapatkan hasil perhitungan rasio kas untuk 3 tahun terakhir 2018 sampai 2020 menunjukkan bahwa uang kas menurun. Lalu kemudian ada collection periods. Collection periods adalah perbandingan total piutang usaha dengan total pendapatan usaha dikali 365 hari. Berikut rumusnya yang ada di PPT ini. Kemudian jika dihitung maka hasilnya menunjukkan bahwa kemampuan PT Garuda Indonesia dalam mengelola piutang semakin efektif dikarenakan setiap tahun berkurang total piutang usahanya. Kemudian ada inventory turnover, yaitu atau perputaran persediaan yang dilakukan dengan membandingkan persediaan dengan pendapatan usaha dikali 365 hari. Inventory turnover ini berguna untuk memantau seberapa cepat inventory atau perputaran yang dilakukan dapat menghasilkan pendapatan dan keuntungan bagi perusahaan. Di sini dapat disimpulkan bahwa hasilnya setiap tahun inventory turnover ini menghasilkan pendapatan yang cukup efektif. Kemudian ada atau perputaran total
rasio perbandingan antara total pendapatan dengan capital employed. Total asset turnover ini gunanya untuk memperlihatkan tingkat efisiensi pengguna seluruh aktiva perusahaan di dalam menghasilkan volume penjualan tertentu. Ini sebenarnya untuk menghitung berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktivanya. Berdasarkan perhitungan rumus yang ada, maka hasil perhitungan total aset turnover untuk 3 tahun terakhir terlihat bahwa untuk tahun 2019 meningkat yang disebabkan karena adanya total pendapatan usaha, sedangkan pada tahun 2018 menurun karena adanya peningkatan capital employed. Kemudian akan dijelaskan oleh Ayu. Oke, terima kasih Mbak. Kita ke perspektif keuangan ke TMS-TA ya. Di sini rasio total di sini TMS sendiri rasio total modal sendiri terhadap total aset dilakukan dengan membandingkan antara total modal sendiri dengan total aset. TMS terhadap TA atau total modal sendiri terhadap total aset ini dengan rumus total modal aset sendiri dibagi total aset dikalikan 100%. TMS TA di tahun 2018 sebesar 639 juta, di mana ini dibagi dengan dengan 155 dengan total aset 155 dari 2018, kemudian dikalikan 100%, menghasilkan 15,39%. Kemudian ada TMS TA di tahun 2019, yakni total modal sendirinya itu 720 juta, dibagi total aset 455 juta, dikalikan 100%. Sama dengan 16,1% hasil TMS terhadap TA di tahun 2019. Kemudian ada TMS atau TA di tahun 2020. Total modal sendirinya yaitu 455 juta, dibagi total asetnya itu 905 juta dari tahun 2020, dikalikan 100%, menjadi 4,5%. Nah, dari hasil perhitungan total modal sendiri terhadap total aset untuk 3 tahun terakhir ini, nampaknya terlihat bahwa untuk tahun 2020 menurun, yang disebabkan karena adanya kenaikan total modal sendiri dan total aktiva atau aset. Sedangkan untuk tahun 2018 meningkat karena adanya kenaikan total aset dan total modal sendiri. Nah, total aset turnover ini gunanya untuk memperlihatkan tingkat efisiensi penggunaan seluruh aktiva perusahaan di dalam menghasilkan volume tertentu. Jadi, ini tuh masih menyambung dengan Tato, yaitu untuk menghitung berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva atau aset. Next. Oke. Di sini masih TMS dan TA ya. Ini merupakan tabel hasil analisis perspektif keuangan tahun 2018 sampai dengan 2020, di mana ada rasio keuangan dan 3 tahun terakhirnya itu 2018, 2019, 2020. Kurun rasionya itu pada 2018 47%, 2019 34,57%, dan 2020 15,22%. Kemudian cash rasionya itu 11, dapat dilihat ya perbandingan antara 2018, 2019, dan 2020 terhadap cash ratio. Kemudian terhadap collect periodnya bahwa
bahwa di 2018 ini 2018 ini ada 94,8 hari, di 2019 ada 3,88 hari, dan 2020 ada 47,19 hari persentasenya. Kemudian ada ROI. ROI-nya sendiri dapat dilihat perbandingannya antara 2019 sampai dengan 2020. Kemudian ada TATO. Kemudian selanjutnya ada rasio total modal sendiri terhadap total aset atau TMS TA tadi. Nah, dari hasil perhitungan total modal ini bahwa dapat disimpulkan di tahun 2020 ini ada penurunan dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan beberapa faktor yang dialami dalam rasio keuangan PT Garuda Indonesia. Salah satunya karena adanya pandemi COVID-19 sehingga berkurangnya aktivitas penerbangan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Next. Selanjutnya ada kita ke perspektif yang kedua, yaitu perspektif proses bisnis internal di PT Garuda Indonesia. Di perspektif proses bisnis ini ada faktornya. Yang pertama adalah dari pangsa pasarnya atau market share-nya. Di tengah kondisi pasar yang menurun pada tahun 2019, Garuda Indonesia ini dalam meningkatkan pangsa pasar domestiknya sebesar 3,22% menjadi sebesar 42,40% dibandingkan tahun 2018. Nah, Garuda Indonesia domestik ini memberikan kontribusi sebesar 29,14%, sedangkan Citylink atau entitas anaknya memberikan kontribusi sebesar 13,26%. Peningkatan pangsa pasar domestik terbesar berasal dari penerbangan di area Jakarta, Medan, dan Surabaya. Selanjutnya pada pangsa pasar internasional. Garuda Indonesia memiliki pangsa pasar sebesar 21,34% atau menurun sebesar 2,19% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan pangsa pasar internasional terbesar ini berasal dari penerbangan Eropa, Cina, Asia Tenggara, sedangkan pangsa pasar pada penerbangan area Jepang dan Korea dan Timur Tengah mengalami peningkatan. Saat ini pertumbuhan jumlah masyarakat kelas menengah atau MAC di Indonesia yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera dengan potensi total populasi sebesar 141 juta di tahun 2020, data market ini dan trafik penumpang baik domestik maupun internasional tahun 2020 menunjukkan tren peningkatan. Pada 2020, pasar penumpang domestik diproyeksi tumbuh sekitar 4,3%, sementara pasar penumpang internasional diproyeksikan tumbuh sebesar 6,6% berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan yang dikombinasikan dengan data dari BPS pada tahun 2020. Pertumbuhan pasar domestik ini diprediksi sebesar 5,7%, sedangkan pasar internasional diprediksi sebesar 4,0%. Garuda Indonesia ini merupakan Garuda Indonesia Group ini pada tahun 2019 terbang ke 22 rute internasional dan 48 rute domestik dengan lebih dari 12 negara. Next. Selanjutnya ada
tingkat perolehan pelanggan. Jadi tadi itu dari pangsa pasar, sekarang tingkat perolehan pelanggan. Sampai dengan Desember 2019, PT Garuda TBK berhasil meningkatkan pangsa pasar domestik. Kemudian ada pangsa pasar internasional. Nah, pada tahun 2019 ini jumlah penumpang Garuda Indonesia untuk penerbangan domestik mencapai 15,40 juta penumpang, turun sebesar 18,56% jika dibandingkan dengan jumlah penumpang pada tahun 2018 yang sebesar 18,91 juta penumpang. Demikian pula dengan penerbangan internasional tahun 2019 yang mencapai 4,27 juta penumpang, turun sebesar 9,22% dibandingkan jumlah penumpang tahun 2018 yang sebesar 4,70 juta penumpang. Sedangkan pada entitas anaknya yaitu Citylink memiliki jumlah penumpang sebesar 12,22 juta di tahun 2019, turun sebesar 17,58%, sedangkan pada tahun 2020 saat ini Garuda Indonesia menerbangkan sebanyak 2,80 juta penumpang. Nah, dari hasil tabel ini dapat dijumlahkan pertumbuhan rata-rata CAR atau CARG jumlah penumpang penerbangan terjadwal sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 terhitung 0,82%. Penurunan jumlah penumpang tersebut disebabkan oleh shifting penumpang dari moda transportasi udara ke moda transportasi darat karena penyesuaian tarif penerbangan domestik yang didukung oleh infrastruktur jalan tol yang lebih baik di Indonesia. Selanjutnya, ada tingkat perolehan pelanggan lagi. Nah, adapun pengenalan konsep Garuda Indonesia. Salah satu cara PT Garuda Indonesia TBK mengembangkan atau merekrut pelanggan barunya, yakni dengan pengenalan konsep Garuda Indonesia Experience. Konsep Garuda Indonesia Experience ini didasarkan pada panca indera atau 5 sense. Ada sight, sound, scan, taste, dan touch. Ya, dan mencakup 24 customer touch point, mulai dari pelayanan, pre-journal, pre-flight, in-flight, post-flight, dan post-journey. Langkah yang sesuai dengan konsep layanan Garuda Indonesia Experience ini, di samping melibatkan panca indera tersebut, konsep Garuda Indonesia Experience juga harus memiliki nilai-nilai dasar sebagai berikut, yakni tepat waktu dan aman tentang produknya, cepat dan tepat tentang prosesnya, bersih dan nyaman tentang bangunannya, serta andal, profesional, kompeten, dan siap membantu tentang stafnya. Konsep ini diterima dengan baik oleh pelanggan Garuda Indonesia. Next. Selanjutnya ada kemampuan mempertahankan para pelanggan lama. PT Garuda Indonesia ini menggunakan strategi global. Hal ini dapat dilihat dari ekspansi yang dilakukan melalui penerapan rute dan frekuensi penerbangan secara bertahap. Pengoperasian pesawat-pesawat baru, program efisiensi perusahaan, serta peningkatan utilitas aset telah memberikan hasil kinerja yang signifikan, baik dalam aspek finansial maupun kinerja operasionalnya. Berbagai pencapaian di tahun 2012 serta peningkatan layanan Garuda Indonesia Experience semakin mengukuhkan langkah Garuda Indonesia sebagai maskapai pembawa bendera bangsa dan menjadi global player yang memiliki proses, teknologi, dan sumber daya manusia kelas dunia. Adapun strategi yang harus dilakukan dalam mempertahankan pelanggan yang dilakukan PT Garuda Indonesia yakni sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi yang interaktif dengan selalu ramah-tamah kepada pelanggan. Yang kedua, mengadakan promo terhadap pelanggan-pelanggan yang telah setia menggunakan jasa maskapai. Yang ketiga, mengoptimalkan frekuensi dan kapasitas penerbangan, baik penerbangan domestik maupun internasional. Yang keempat, bersinergi secara terus-menerus dengan Pertamina karena bahan bakar yang digunakan. Yang kelima, memberikan door prize kepada pelanggan yang telah lama setia terhadap maskapai PT Garuda Indonesia Tbk. Next.
Selanjutnya ada tingkat kepuasan pelanggan. Analisis perspektif pelanggan dimaksudkan untuk dapat mengukur kepuasan pelanggannya yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia. Dilakukan penilaian kepuasan pelanggan ini harus memiliki semua indikator kepuasan pelanggan, yaitu di sini ada sebanyak 20 item pertanyaan yang dijawab oleh 10 responden, khususnya mahasiswa UPI Purwakarta, dari tingkat kepuasan mereka terhadap pengalamannya saat menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Data ini kemudian dilakukan penilaian kepuasan pelanggan. Sebagai berikut di sini ada 5 dimensi kualitas pelayanan. Yang pertama ada keandalannya, yang kedua ada ketanggapan, jaminan, empati, berwujud, dan harga yang cukup. Nah, tingkat kesesuaiannya ini dari responden bahwa keandalannya itu 19,47%. Dengan kategori responden ini puas. Bahwa dengan ketanggapannya ada 83,73%. Dengan kategori 10 responden ini cukup puas akan ketanggapan dari PT Garuda ini. Nah, dari kategori puas di jaminan, kemudian ada empati, bahwa 10 responden tersebut puas, dan berwujud 10 responden juga puas, dan dari segi harga 10 responden juga beranggapan bahwa mereka itu puas. Secara keseluruhan dari 5 dimensi kualitas pelayanan dan harga, kinerja perusahaan dianggap baik bagi para pelanggan karena mereka puas atas pelayanan dan harga yang diberikan oleh PT Garuda Indonesia. Next. Berikutnya ada tingkat kepuasan pelanggan, customer satisfaction. Nah, di sini itu ada diagram kartesius kepuasan pelanggan yang dilihat dari dimensi kualitas pelayanan. Di sini ada prioritas utama atau kuadran yang A, di mana kuadran A ini menunjukkan dimensi kualitas pelayanan yang dianggap penting oleh penumpang. Tetapi pada kenyataannya dimensi kualitas pelayanan ini belum sesuai seperti yang diharapkan penumpang, sehingga tingkat kepuasan yang diperoleh menunjukkan masih rendah. Hasil menunjukkan bahwa penumpang mengharapkan adanya kinerja pelayanan yang baik terhadap atribut pelayanan yang termasuk ke dalam kuadran ini. Yang kedua ada kuadran B atau pertahankan prestasi. Bahwa kuadran ini menunjukkan atribut-atribut pelayanan yang dianggap penting oleh penumpang, dan atribut-atribut pelayanan tersebut adalah sesuai dengan yang dirasakan oleh penumpang, sehingga tingkat kepuasannya relatif lebih tinggi. Selanjutnya ada kuadran C, yakni prioritas rendah. Kuadran ini menunjukkan dimensi kualitas pelayanan yang dianggap kurang penting oleh penumpang dari kinerja pelaksanaan pelayanannya oleh Garuda Indonesia untuk lebih memperhatikan atribut yang dianggap biasa saja agar menjadi lebih penting sehingga mampu menunjukkan kinerja pelaksanaan pelayanan yang termasuk dalam kuadran ini, yaitu memberikan perhatian, memahami kebutuhan, kemudian kenyamanan tempat duduk. Yang keempat adalah kuadran C, yaitu berlebihan. Kuadran ini menunjukkan dimensi kualitas pelayanan yang dianggap kurang penting oleh penumpang, akan tetapi kinerja pelaksanaannya dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh Garuda Indonesia, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang kurang penting tetapi sangat memuaskan bagi penumpang. Next, ada kuadran kepuasan pelanggan yang dilihat dari dimensi harga. Dari prioritas utama, menunjukkan atribut yang dianggap penting oleh penumpang. Di sini hasil menunjukkan bahwa penumpang mengharapkan kesesuaian harga yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, namun kenyataannya yang ada adalah tingkat harga masih terlalu tinggi dibandingkan dengan harga yang ditawarkan oleh perusahaan penerbangan yang lain dan tidak sesuai dengan harapan penumpang sehingga terciptanya rasa tidak puas. Kemudian di kuadran B ini, yakni pertahankan prestasi, kuadran
Kuadran ini menunjukkan atribut yang dianggap penting oleh penumpang, oleh kesesuaian harga tersebut sudah sesuai dengan yang dirasakan oleh penggunaan jasa sehingga kepuasan relatif lebih tinggi. Contohnya, kesesuaian harga dari Garuda Indonesia dengan standar mutunya. Kemudian, harga yang dibandingkan dengan kemampuan daya beli masyarakat pada umumnya. Yakni selanjutnya ada kuadran C. Kuadran ini menunjukkan atribut yang dianggap kurang penting oleh pengunjung atau kinerja pelaksanaannya oleh PT Garuda dianggap biasa-biasa saja. Selanjutnya ada kuadran D, yaitu menunjukkan atribut yang dianggap kurang penting tapi berlebihan. Sehingga atribut ini termasuk atribut harga yang termasuk dalam kuadran ini adalah kesesuaian harga dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Nah, dari tingkat kepuasan masing-masing setiap penumpang PT Garuda memiliki keanekaragaman. Keanekaragaman tingkat kepuasan setiap penumpang disebabkan oleh perbedaan persepsi atau kinerja yang diberikan oleh Garuda Indonesia dan harapan dari pelanggan. Persepsi ini timbul akibat perbedaan latar belakang dari setiap pelanggan. Perbedaan latar belakang tersebut mempengaruhi tingkat kebutuhan yang diinginkan pelanggan menjadi berbeda. Next, selanjutnya akan dijelaskan saya. Selanjutnya ada tingkat profitabilitas pelanggan. Di tahun 2020, Garuda Indonesia menghasilkan laba sebesar 1.353.730 dengan tahun 2019 rugi pada tahun 2019 rugi sebesar 1.576,983 juta dan 2018 rugi 905,86 juta. Untuk menjaga profitabilitas yang baik, maka Garuda Indonesia akan mengembangkan Premium Airlines dengan tetap memberikan value for money kepada pelanggannya. Peningkatan profitabilitas dicapai terutama melalui perbaikan manajemen harga tiket. Lalu ada program efisiensi biaya dan atau pengurangan frekuensi penerbangan. Strategi tersebut berdampak pada kenaikan passenger feed, penurunan rata kursi tersedia per kilometer, kenaikan rata faktor muat penumpang, dan penurunan biaya operasi. Adapun profitabilitas yang diperoleh PT Garuda Indonesia yakni dari beberapa segmen operasi sebagai berikut. Yang pertama ada profitabilitas operasi penerbangan. Hasil segmen operasi penerbangan tahun 2020 sebesar 505,51 juta, meningkat 238,05%. Hasil segmen operasi penerbangan tahun 2019 sebesar 227,10 juta US dollar, meningkat 178,78% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 288,27 juta US dollar. Peningkatan disebabkan kenaikan tarif penumpang terutama pada penerbangan domestik. Kemudian kedua ada profitabilitas jasa pemeliharaan pesawat. Hasil segmen operasi jasa pemeliharaan pesawat pada tahun 2020 sebesar 14,61 juta US dollar, sedangkan tahun 2019 sebesar 19,67 juta US dollar. Menurun 37,79%.
dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 31,6 juta US dollar. Penurunan tersebut karena penyesuaian kapasitas produksi yang dilakukan perusahaan penerbangan, sehingga menurunnya jumlah pemeliharaan line maintenance dan meningkatnya biaya tetap operasional pemeliharaan secara menyeluruh. Selain itu, peningkatan biaya variabel, yaitu material dan subkontrak, serta dampak likuiditas perusahaan penerbangan yang masih kurang baik sepanjang 2019. Yang ketiga ada profitabilitas operasi lain-lain. Hasil segmen operasi lain-lain ini pada tahun 2020 sebesar 205,5 juta US dollar, naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 2.509,8%. Hasil segmen operasi lain-lain tahun 2019 sebesar 83,32 juta US dollar, menurun sebesar 1.144,20% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 6,70 juta US dollar. Peningkatan tersebut karena menurunnya pendapatan lain-lain dari pelayanan penumpang, transportasi, dan fasilitas. Kemampuan perseroan dalam menghasilkan laba dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitasnya, yaitu melalui return on equity atau ROE dan return on asset ROA. Next. Kemudian ada tahap inovasi. Pada tahap inovasi ini, PT Garuda Indonesia memberikan inovasi layanan untuk menunjang kebutuhan penumpang agar dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang menggunakan jasa penerbangan PT Garuda Indonesia. Berikut beberapa inovasi yang dihadirkan PT Garuda Indonesia. Yang pertama ada inovasi teknologi informasi. PT Garuda Indonesia ini memberikan inovasi teknologi informasi berupa website yang mempermudah calon penumpang untuk dapat mempermudah informasi maupun pembelian tiket pesawat secara online. Kemudian yang kedua ada inovasi layanan logistik. Perkembangan pesat industri e-commerce di Indonesia serta munculnya tren baru pada era new normal menjadikan sektor layanan logistik memiliki peran penting dalam menjembatani kebutuhan masyarakat akan layanan pengiriman barang secara cepat, tepat, dan efisien. Dengan demikian, PT Garuda Indonesia memberikan inovasi layanan pengiriman barang berbasis aplikasi digital dengan jangkauan pengiriman barang ke sejumlah destinasi penerbangan yang dilayani oleh seluruh armada Garuda Indonesia. Kemudian ada inovasi layanan virtual reality. PT Garuda Indonesia mengembangkan inovasi terbaru dalam meningkatkan layanan in-flight entertainment melalui fitur in-flight virtual reality experience pertama di Asia Pasifik yang dihadirkan sebagai pilihan fasilitas hiburan di pesawat untuk penumpang kelas bisnis. Virtual reality ini merupakan terobosan teknologi terbaru dalam menunjang pilihan hiburan konten audio visual yang menghadirkan sensasi yang berbeda melalui pendekatan 3 dimensi dan wide angle screen 180 per 360 derajat. Next. Kemudian dibahas oleh pada selanjutnya tahap operasi. Di mana tahap operasi ini ditinjau berdasarkan operasi per segmen usaha, segmen yang dilaporkan Persero atau PT Garuda Indonesia, yang merupakan kegiatan berdasarkan operasi penerbangan, jasa pemeliharaan pesawat, dan operasi lain-lain. Berikut ini adalah operasi menurut setiap segmen yang dilaporkan. Yang pertama adalah
operasi penerbangan. Operasi penerbangan ini meliputi angkutan udara niaga berjadwal dan tidak berjadwal untuk penumpang, barang, dan pos dalam negeri dan luar negeri. Jasa penerbangan tidak berjadwal penumpang memiliki tujuan domestik dan internasional, khususnya untuk para rombongan jamaah haji dan layanan charter. Kemudian di operasi penerbangan ini ada produksi operasi penerbangan. Produksi operasi penerbangan ini meliputi segmentasi produk yang diperlukan, yang ada dan dicatat untuk operasi penerbangan, baik itu penerbangan terjadwal maupun penerbangan yang tidak terjadwal. Gunanya untuk melihat pertumbuhan pada setiap indikator operasional. Nah, indikator operasionalnya sendiri meliputi utilitas armada, tingkat ketepatan waktu, jumlah penumpang, bahan bakar yang digunakan, harga bahan bakar, jumlah kargo, dan lain sebagainya. Kemudian, pendapatan operasi penerbangan sendiri. Dari pendapatan usaha segmen operasi penerbangan di tahun 2019 sebesar 4,2 miliar US dollar, meningkat sebesar 5,98% dibandingkan dengan tahun 2018, di mana sebesar 3,80 miliar US dollar. Peningkatan tersebut berasal dari pertumbuhan penerbangan berjadwal sebesar 6,92%. Jumlah pendapatan penerbangan berjadwal pada tahun 2020 sebesar 917,29 juta US dollar dan pada tahun 2019 sebesar 3,30 juta miliar US dollar, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 3,53 miliar US dollar. Peningkatan tersebut kenaikan tarif penumpang yang meningkat sebesar 20,21% dibandingkan tahun 2018. Kenaikan tarif terbesar berasal dari penerbangan entitas anak yaitu Citylink yang meningkat sebesar 44,63% dibandingkan tahun sebelumnya, dan disusul oleh penerbangan Garuda Indonesia domestik yang meningkat sebesar 29,42% dibandingkan tahun sebelumnya juga. Sedangkan adanya penurunan di tahun 2020 diakibatkan berkurangnya aktivitas penerbangan karena terjadinya pandemi COVID-19. Kemudian ada jasa pemeliharaan pesawat. Segmen jasa pemeliharaan pesawat ini meliputi reparasi dan pemeliharaan pesawat udara baik untuk keperluan sendiri maupun untuk keperluan pihak ketiga. Ada produksi jasa pemeliharaan pesawat meliputi indikator-indikator operasional pemeliharaan pesawat, antara lain ada line maintenance, ada airframe, ada komponen, dan ada engine. Nah, setiap tahunnya ini indikator-indikator operasional jasa pemeliharaan pesawat ini dijumlahkan untuk dijadikan bahan dalam menganalisis perkembangan dalam segmen pemeliharaan pesawat. Adapun pendapatan yang didapat dalam jasa pemeliharaan pesawat, yakni jumlah pendapatan jasa pemeliharaan pesawat tahun 2020 sebesar 40,44 juta US dollar, menurun dibandingkan 2019 sebesar 222,06 juta US dollar, di mana pada tahun 2019 ini meningkat 4,47% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 212,56 juta US dollar. Peningkatan tersebut karena meningkatnya jumlah pemeliharaan komponen pesawat. Dari segi komposisi, pendapatan tersebut memberikan kontribusi sebesar 4,86% terhadap jumlah pendapatan usaha. Nah, sedangkan penurunan yang terjadi di tahun 2020 ini dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pengurangan aktivitas penerbangan. Selanjutnya ada operasi lain-lain. Segmen operasi lain-lain ini menyediakan jasa penunjang operasional angkutan udara niaga yang meliputi catering dan ground handling, jasa layanan, sistem informasi, dan jasa lainnya baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga. Adapun produksi operasi lain-lain ini meliputi indikator
operasional operasi lain-lain yang nantinya akan diakumulasikan sehingga dapat dianalisis tingkat perkembangannya untuk dapat mengelola dan mengevaluasi kekurangan dan meningkatkan inovasi baru sebagai peningkatan produksi agar dapat bersaing dengan pasar. Adapun indikator operasional operasi lain-lain ini yang disediakan PT Garuda Indonesia yakni Biro Perjalanan, tiket penumpang, penumpang tur, penumpang haji dan umroh, total tiket penumpang, kemudian jumlah travel dokumen, jasa boga, pelayanan penerbangan, transportasi, ground handling, dan booking segmen. Nah, pendapatan dari operasi lain-lain ini, di tahun 2019, operasi sebesar 327,27 juta US dollar, meningkat 1,74% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 321,69 juta US dollar. Nah, peningkatan tersebut didorong oleh bisnis lain-lain dari Biro Perjalanan, Jasa Boga, dan Ground Handling. Dari segi komposisi, pendapatan tersebut memberikan kontribusi sebesar 7,16% terhadap jumlah pendapatan usaha. Kemudian selanjutnya ada kinerja entitas anak. Sampai dengan tahun 2020, Garuda Indonesia ini memiliki 7 entitas anak, yaitu PT Aero System Indonesia, PT Aero Wisata, PT Citylink Indonesia, kemudian PT Gapura Angkasa, kemudian ada PT Garuda Indonesia Holiday, French, PT Garuda Maintenance Facility, Aero Asia, dan PT Sabre Travel Network Indonesia. Orientasi bisnis Garuda Indonesia Group pada tahun 2020 adalah menghasilkan net profit sebesar 36,7 juta US dollar. Target tersebut didukung oleh entitas anak dengan mengoptimalkan sinergi proses kerja dan menjalin kerjasama dengan partner lain yang dapat membawa tambahan profit bagi Garuda Indonesia Group. Yang terakhir ada tinjauan pendukung bisnis. Yang pertama ada ancillary revenue adalah sumber pendapatan perseroan di luar penjualan tiket yang dihasilkan baik melalui penjualan langsung maupun tidak langsung kepada penumpang sebagai bagian dari travel experience. Contohnya, program Garuda Mills Member Experience melalui pemberian birthday gift untuk anggota Garuda Mills Platinum, upgrade kelas penerbangan menggunakan Mills dan seluruh subkelas, dan redemption produk in-flight shop di Low Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya ada pengembangan partnership dengan beberapa partner, baik partner yang sudah berjalan maupun partner baru seperti Traveloka, Prank dan Co, Telkomsel, Bank BNI, Bank BCA, Allianz, dan partner lainnya. Kemudian ada bisnis kargo, peningkatan infrastruktur di Pulau Jawa dan Sumatera ini telah mendorong penurunan biaya logistik untuk moda darat dan laut. Hal ini juga berdampak pada peningkatan volume logistik yang menggunakan moda darat, sehingga dapat berakibat pada penurunannya market size kargo udara pada sektor domestik, pada sektor internasional, perlambatan volume perdagangan yang disebabkan oleh perang dagang antara Amerika dan Cina, sehingga dapat menekan pertumbuhan market size kargo udara. Nah, untuk menanggapi hal ini, Garuda Indonesia telah menerapkan strategi dynamic pricing untuk mengoptimalkan pendapatan di tengah penurunan market kargo udara yang cukup signifikan. Selain itu, penurunan capacity provider dengan My Indo Airline telah membantu Garuda Indonesia untuk melayani permintaan kargo udara pada rute-rute dengan kapasitas yang terbatas. Selanjutnya ada ground service, di mana untuk peningkatan kualitas layanan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan, ground service ini didukung oleh Garuda Indonesia Global Contact Center yang beroperasi 24 jam dan 7 hari dalam seminggu. Nah, pelanggan itu dapat menghubungi Global Contact Center melalui beberapa pilihan layanan antara lain call center, live chat, media sosial, email. Pertanyaan dan permintaan terkait informasi penerbangan, reservasi, serta masukan dan saran dapat disampaikan langsung oleh pelanggan melalui Global Center
Global Contact Center ini. Selanjutnya ada in-flight service. Melalui in-flight service Garuda Indonesia Experience, komitmen ini diwujudkan dengan menghadirkan berbagai layanan dan fasilitas yang dirancang untuk memastikan kenyamanan penumpang sepanjang perjalanan, seperti kabin dengan suasana mewah yang dilengkapi kursi dengan fitur mumpuni, sajian hidangan halal yang beragam, in-flight entertainment, dan bahan bacaan yang bervariasi. Kemudian selanjutnya ada e-commerce, yaitu layanan transaksi digital berbasis e-commerce merupakan bagian dari upaya Garuda Indonesia untuk terus meningkatkan layanan kepada pengguna jasa akhir maupun pelanggan korporasi dan online agen. Next, di tahap purna jual. Pada tahap purna jual ini, PT Garuda Indonesia berkomitmen penuh untuk menanggapi setiap suara pelanggan yang disampaikan oleh pelanggan, baik berupa keluhan, saran, maupun apresiasi berdasarkan ketentuan standar baik dalam hal tenggat waktu maupun akurasi jawaban. Nah, terdapat dua tipe solusi yang ditawarkan oleh Garuda Indonesia, yakni ada General Service. General Service ini dalam komitmen Garuda Indonesia untuk menyediakan layanan terbaik pada para pelanggan setianya, Garuda Indonesia menyediakan akses penerimaan suara pelanggan. Dapat diakses dari website Garuda Indonesia, emailnya, kemudian media sosial, kemudian suggestion form atau lembar saran yang tersedia di setiap penerbangan, kemudian ada kontak centernya, kemudian ada customer feedback, atau walk-in customer service desk di kantor penjualan maupun di bandara. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu baggage irregularity claim service atau layanan klaim ketidakregulaan bagasi. Nah, jika di sini jika pelanggan itu mendapati bagasinya itu tidak layak atau terjadi kerusakan. Nah, si pengguna ini atau pelanggan ini dapat memberikan masukan, kritik, atau datang langsung kepada kantor baggage service-nya untuk dapat diperbaiki atau menerima pergantian seperti itu. Nah, laporannya itu nanti akan ditindaklanjuti oleh PT Garuda Indonesia dalam kurun waktu 14 hari. Kemudian, next, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dimas Setiawan. Baik, terima kasih Saudari Ayu ya dari tadi menjelaskan di perspektif yang ketiga ya, mulai dari tahap inovasi, tahap operasi, dan tahap purna jual. Yang terakhir yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan PT Garuda Indonesia. Ada dua gitu, Employee Satisfaction Index. Nah, pada Employee Satisfaction Index ini pengukuran dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan karyawan gitu. Kepuasan pelanggan dibentuk untuk kesesuaian harapan, minat berkunjung kembali, dan kesediaan merekomendasikan. Nah, untuk merealisasikan tingkat kepuasan karyawan ini dilakukan rumus gitu. Tingkat kepuasan karyawan yaitu kualitas pelayanannya dibagi harapan karyawan dikali 100% karena kita mencari berapa persen tingkat kepuasan karyawannya. Yaitu 3.780 dibagi 4.949 kali 100%. Ini dihasilkan dari data karyawannya dari PT Garuda Indonesia. Jadi dihasilkan 76,37%. Nah, berdasarkan hasil itu, dengan presentasi 100% tadi, tingkat kepuasan karyawan pada PT Garuda Indonesia berada di persentase 76,37%.
yang menandakan bahwa karyawan cukup puas dan sesuai harapan gitu, sehingga dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan pembelajaran tingkat pertumbuhan karyawan dapat meningkat dan memberikan feedback yang positif bagi perusahaan khususnya PT Garuda Indonesia. Nah, yang kedua ini atau yang terakhir, learning index ini yaitu pengukuran yang dilakukan atau digunakan untuk mengukur tingkat pelatihan atau pembelajaran karyawan yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, dengan demikian dapat meningkatkan kualitas pelayanan untuk mendapatkan kepuasan pelanggan yang dengan menggunakan jasa penerbangan PT Garuda Indonesia ini. Nah, berikut tabel jumlah karyawan PT Garuda Indonesia yang mengikuti pelatihan tahun 2015 sampai 2020. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan itu sebanyak 68 dengan jumlah karyawan 65. 2019 jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan sebanyak 83 dari 95 orang. Kemudian 2020 jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan 90 orang dari jumlah karyawan 95 orang. Nah, maka persentase karyawan yang ikut pelatihan dengan rumus 68 dibagi 95 dikali 100% karena kita akan mencari persentasenya ya. Jadi dihasilkan pada tahun 2018 berkisar 71,57%. Sehingga tahun 2019 menghasilkan 87,36% dengan rumus yang sama. Kemudian tahun 2020 persentase karyawan yang ikut pelatihan sebanyak 94,73%. Nah, bila dikatakan tahun 2020 itu meningkat dibandingkan 2018 ya, dan 2019. Seperti itu. Selanjutnya kesimpulannya akan disampaikan oleh saudari Ayu. Oke, nah berdasarkan hasil analisis pembahasan yang telah diuraikan, di sini kesimpulannya yaitu hasil analisis penilaian kinerja dengan metode BSC atau Balance Scorecard yang menunjukkan bahwa perspektif keuangan sudah dapat dikatakan sesuai dengan kebijakan pada PT Garuda Indonesia. Hal ini dapat dilihat bahwa pertumbuhan laba untuk setiap tahun meningkat, yang walaupun dapat diikuti pertumbuhan biaya operasional, sedangkan rasio keuangan untuk 3 tahun terakhir menurun pada tahun 2019 dan 2020 karena adanya kenaikan utang lancar dan juga aset lebih kecil daripada current liabilities-nya. Selanjutnya, setelah dilakukan pengolahan data yang merupakan data kualitatif dan kuantitatif, dari kuesioner dapat dilihat bahwa customer pada umumnya merasa puas akan pelayanan yang diberikan perusahaan kepada customer. Hal ini juga menunjukkan bahwa citra PT Garuda Indonesia baik di mata para customer. Dari indikator kepuasan pelanggan dapat disimpulkan bahwa masih adanya beberapa indikator yang belum diperhatikan secara seimbang oleh PT Garuda Indonesia. Oleh karena itu, Garuda Indonesia harus lebih memperhatikan indikator-indikator yang masih kurang baik untuk memperkecil kesenjangan-kesenjangan yang terjadi antara perusahaan dan pelanggan sehingga hal ini dapat membangun komitmen bersama. Perspektif pelanggan bahwa kinerja layanan PT Garuda Indonesia sudah dapat memberikan kepuasan bagi penumpang dengan memberikan fasilitas dan pelayanan yang baik bagi penumpangnya. Kemudian pada sisi inovasi yang dilakukan PT Garuda Indonesia sudah cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat inovasi yang dilakukan perusahaan yang dapat membuat pelanggan merasa cukup puas. Selanjutnya di tingkat karyawan, bahwa karyawan ini merasa cukup puas bekerja pada perusahaan umum namun PT Garuda Indonesia harus tetap melakukan perubahan-perubahan agar tingkat kepuasan karyawan tercapai lebih baik lagi. Sedangkan indeks pembelajaran dan peningkatan program-program training yang dilakukan perusahaan untuk para karyawannya sudah mencapai bahkan melebihi target yang diharapkan. Nah, kami setelah mengkaji keempat perspektif balance scorecard ini mengetahui bahwa setiap perspektif memiliki keterkaitan yang dapat disimpulkan bahwa customer sangat
berpengaruh terhadap kelangsungan kinerja perusahaan, di mana kepuasan pelanggan ini mengakibatkan perusahaan melakukan perubahan-perubahan dengan peningkatan inovasi dan melakukan pelayanan yang terbaik untuk para pelanggan. Untuk itu, peningkatan program training sebagai proses pembelajaran para karyawan harus dilakukan agar para karyawan dapat membantu perusahaan dalam melakukan perubahan atau inovasi. Semakin banyak customer yang menjadi konsumen, maka pelayanan dan inovasi yang dilakukan perusahaan juga semakin bertambah dan perusahaan tidak akan ragu untuk membekali para karyawannya dengan ilmu yang diharapkan akan berguna bagi perusahaan, karena hal tersebut secara langsung akan meningkatkan profitabilitas perusahaan yang mempengaruhi terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Oke, sekian yang dapat kami paparkan dari analisis PT Garuda Indonesia dengan menggunakan teknik pengukuran BSC atau Balance Scorecard. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.